Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan trik catur hitam menang cepat ketika menghadapi pembukaan pion E4 dari putih. Setelah kita banyak menyaksikan gerakan-gerakan putih yang dapat menang dengan cepat, di situ kita dapat mengetahui gerakan-gerakan yang salah dari hitam, hingga kita dapat juga mengetahui kelemahan-kelemahan putih meski itu belum semuanya. Perlu diketahui, dalam taktik permainan catur itu banyak sekali, jadi akan terus ada gerakan-gerakan baru yang tidak terduga. Tapi itu semua tidak lepas dari taktik-taktik jadul yang dapat kita pergunakan dan kita kembangkan. Sangat banyak sekali pembukaan dan pertahanan yang sangat populer yang diciptakan para grandmaster zaman dulu yang sudah melegenda. Jadi, jika membaca komentar, "Wah, ini teknik jadul," itu tidak perlu ditanggapi dengan negatif, karena itu benar sekali. Trik catur itu diambil dari ciptaan para grandmaster zaman dulu. Saat ini kita hanya mengembangkannya saja. Tidak lama-lama, langsung saja kita pada pembahasan. Setelah putih pion ke E4, di sini kita masih pada pembahasan dengan balasan pion ke E5. Dan juga kita akan mempertunjukkan cara menang cepat dengan pion ke C5. Pertama, kita akan melanjutkan pembahasan cara menang cepat dengan pion ke E5. Setelah kita pion ke E5, di part sebelumnya putih kuda ke F3. Di sini putih menggerakkan gajah ke C4, menyerang pion F7. Setelah putih gajah ke C4, di sini kita akan menunjukkan cara menang cepat dengan pion ke F5, memberikan pion gratis. Setelah kita pion ke F5, menggratiskan pion, putih bisa pion ke D3, melindungi pion, bisa pion kali pion, bisa gajah kali kuda, bisa menteri ke H5 sekak. Jika pion kali pion, kita kuda ke F6, melindungi petak H5. Jika putih kuda ke F3, membuka jalan rokade sekaligus mengancam pion, kita kuda ke C6, melindungi pion. Jika putih rokade, kita kuda ke G4. Jika putih pion ke H3 mengancam kuda, di sini kita dapat menjebak putih dengan memberikan kuda. Kita majukan pion ke H5. Pion kali kuda, pion kali pion, dan kuda putih jadi terancam. Mau gerak kemanapun kuda, menteri kita nantinya akan duduk di petak H4. Misalkan kuda ke H2, menteri ke H4. Kuda kali pion, menteri ke H1, skakmat. Pada posisi ini, putih dapat menyelamatkan rajanya dengan memajukan pion, membuka jalan untuk kabur raja. Kita majukan pion menutup jalan kabur raja. Putih pasti menggeserkan bentengnya, membuka jalan buat raja geser. Menteri kali kuda sekak, raja geser ke F1, menteri ke H1 sekak. Raja geser, menteri kali pion sekak. Raja geser, menteri ke F2 sekak. Raja geser, menteri ke D4 skakmat.
kita kembali lagi ke belakang. Jika putih ke D3, kita gerakan kuda ke F6. Di sini putih kuda ke E2. Ini tidak jarang dilakukan para pecatur. Ini bisa terjadi jika putih bertujuan akan menggerakkan kuda ke G3 atau bertujuan akan memajukan pion F setelah rokade nantinya. Lalu kita gerakan gajah ke C5. Dan putih di sini pion ke C3 bertujuan menutup serangan gajah dan ingin menguasai jalur D4. Lalu kita kuda ke C6. Putih memulai kesalahan dari posisi ini dengan pion ke D4 mengancam gajah. Kenapa ini bisa disebut kesalahan? Pion E4 ini tidak ada pelindung. Di langkah berikutnya, jika tidak dimakan, ya pasti memakan pion. Dan pion kita akan maju menutup serangan gajah nantinya. Lalu kita pion kali pion. Dan putih yang tidak ingin disekak dengan gajah ke B4 akan kuda kali pion. Lalu kita pion kali pion. Putih gajah F4 menyerang pion C7 karena kudanya sudah siap melangkah ke B5 membantu gajah. Di sini kita majukan pion ke D5 mengancam gajah. Gajah pastinya akan ke B5 mengunci kuda. Kita gajah kali kuda. Di sini putih menteri kali gajah karena merasa aman kuda kita masih terkunci. Ini adalah langkah putih yang dapat membuat kita menang dengan cepat. Lalu kita blokade pendek. Secara otomatis menteri putih jadi terancam kuda. Pastinya gajah kali kuda dan kita pion kali gajah. Jika menteri ke-4 mengancam pion, kita gerakan gajah ke D7. Jika gajah ke G5 mengunci kuda, menteri kita ke R8. Menteri yang merasa terancam akan bergerak ke B3 dan ada niat menyerang pion nantinya. Di sini kita mulai tekanan pada putih dengan kuda ke G4 mengancam pion. Jika putih melindungi dengan gajah ke H4, kita majukan pion, menambah tekanan pada pion F2. Jika putih rokade pendek, kita menteri ke H5 mengancam gajah. Dan gajah pasti akan ke G3. Selain dari melindungi pion F2, gajah G ini jadi melindungi pion H2. Satu perwira melindungi dua pion di jalur yang berbeda. Tentu ini adalah kemenangan buat kita. Lalu kita majukan pion mengancam benteng. Setelah benteng geser, misalkan gesernya ke E1 mengancam pion, kita dapat melindungi pion dengan benteng kali F2. Gajah tidak dapat kali benteng karena satu-satunya pelindung H2 adalah gajah. Menteri dapat kali pion H2, skakmat. Jadi pada posisi ini, buat putih yang merasa masih aman dan punya kesempatan menyerang akan menyerang dengan menteri ke B7 mengancam benteng dan pion. Di sini jelas kita akan kehilangan salah satunya. Dan kita gerakan benteng ke F8. Dan bisa dipastikan langkah apapun dari putih pada posisi ini, kita yang akan memenangkan permainan. Silahkan permainannya dilanjutkan. Dan buat kalian yang menemukan langkah putih yang dapat mematahkan serangan di posisi ini, silahkan berkomentar untuk kita bahas di part berikutnya.
Kita lihat lagi ke belakang, yaitu setelah kita pion ke F5, di sini putih gajah kali kuda, benteng kali gajah, menteri ke H5 skak. Kita tutup dengan pion, menteri kali pion, benteng ke G7 mengancam menteri. Dan biasanya putih akan menggerakkan menteri ke H8 mengunci gajah. Lalu kita pion ke D5. Jika pion kali D5, kita menteri kali pion mengancam pion G2. Jika pion kali F5, kita gajah kali pion. Setelah gajah kali pion, putih pastinya akan memajukan pion ke D3, membuka jalan gajah untuk menyerang benteng. Kita geserkan benteng ke F7, memberi umpan pion pada menteri. Jika putih berani menteri kali pion, benteng ke F7 mengancam menteri. Menteri putih akan hilang karena terkunci benteng. Jika tadi putih tidak menteri kali pion, tapi gajah ke H6, menteri kita ke H4 mengunci gajah. Gajah tidak dapat kali gajah karena menterinya bisa hilang dimakan menteri. Jika pion ke G3 mengancam menteri, kita dapat menggerakkan menteri ke B4 skak, dan di langkah berikutnya menteri kali pion B2 mengancam benteng. Atau kita menteri kali gajah, menteri kali menteri, dan kita untung gajah. Dan jika gajah ke G7 mengajak pertukaran menteri, kita gerakan menteri ke B4 skak. Jika pion menutup, kita kali pion mengancam benteng, dan dipastikan kita yang akan memenangkan permainan. Dan kita kembali lagi ke belakang, yaitu setelah pion ke E4, kita akan menunjukkan 4 variasi cara menang cepat dengan gerakan pion ke C5. Variasi pertama, putih kuda ke F3, lalu kita kuda ke C6. Putih pion ke D4, kita pion kali pion, kuda kali pion, pion ke G6, membuka jalan gajah. Kuda kali kuda, B kali kuda, putih gajah ke D3, kita gajah ke G6, putih rokade pendek, kita pion ke D6, putih kuda ke D2, kita kuda ke F6, putih benteng ke E1, kita rokade pendek, putih pion ke H3, memblok serangan kuda dan gajah. Kita menteri ke C7, menambah perlindungan terhadap serangan pion. Putih pion ke C3, memberi jalan untuk menteri bergerak ke jalur C2. Lalu kita benteng ke B8, menteri ke C2. Kita kuda ke D7, bertujuan untuk bergerak ke E5. Benteng bergerak ke B1. Kita kuda ke E5. Putih kuda F1 bertujuan ke petak G3. Kita pion ke F5 menyerang pion. Di sini barulah kita dapat melihat kenapa kuda ke E5 dan kenapa benteng ke B8. Menteri dan gajah tidak dapat melakukan sekak karena petak B3 terkontrol benteng dan petak C4 terkontrol kuda. Jadi pemahaman dasarnya yaitu sebelum kita berniat melangkahkan bidak apapun, kita harus mempersiapkan perlindungan terlebih dahulu terhadap titik-titik yang dapat merusak posisi kita. Dan apa tujuan pion kita ke F5? Yaitu untuk maju ke F4. Dan jika
dihadang dengan pion atau pion kali pion, kita akan menggerakkan kuda kali gajah. Dan jika menteri kali kuda, gajah kita akan mengancam menteri dan akan dapat benteng di langkah berikutnya. Jadi, di sini buat putih yang berpikir kita akan kali pion, kudanya akan ke G3. Dan kita pion ke F4 mengancam kuda. Gajah tidak dapat kali pion karena ada benteng. Dan langkah terbaik, kuda ke H1. Pion kita terus maju. Jika pion kali pion, kuda kali pion, sekak benteng. Jika gajah ke F1, kita pion kali pion. Jika gajah kali pion, kuda ke F3, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng. Atau jika tadi gajah kali kuda, benteng kali gajah. Dan dipastikan kita akan menang karena sudah unggul posisi. Lalu bagaimana jika tadi itu raja kali pion? Benteng kita ke F3, menyerang pion H3. Pastinya akan ditutup dengan kuda. Dan kita menteri ke D7, menyerang pion H3. Raja geser ke H2, membuka perlindungan gajah. Nah, di posisi ini ada satu gerakan yang jarang terpikir oleh para pecatur pemula. Gerakan ini sangat mengejutkan dan akan bikin bingung lawan. Juga dapat mempercepat kemenangan hitam. Apa sih yang akan kita gerakan itu? Kita gerakan benteng kali C3, mengancam menteri. Pengorbanan benteng. Putih tinggal pilih, apa pion kali benteng atau menteri kali benteng. Jika menteri kali benteng, kita gerakan kuda ke G4, sekak, sekaligus gajah kita jadi mengancam menteri. Lalu bagaimana jika pion kali benteng? Jika pion kali benteng, kuda kita ke F3, sekak benteng. Raja geser, kuda kali benteng, mengancam menteri. Menteri geser, kita dapat benteng. Dan seterusnya kita dipastikan dapat memenangkan permainan. Dan sekarang kita kembali ke belakang, yaitu variasi yang kedua. Setelah kita pion ke C5, putih kuda ke F3, kita pion ke D6, pion ke D4, pion kali pion, kuda kali pion. Kita kuda ke C6, gajah ke E3, kuda ke F6, kuda ke D2, pion ke D5, mengancam kuda. Kuda kali kuda, D kali kuda, pion ke F3, gajah ke E7, gajah ke C4, kita rokade pendek. Putih juga rokade pendek, kita kuda ke H5, putih kuda ke B3, membuka pertukaran menteri. Kita abaikan dengan menggerakkan gajah ke G4, mengancam gajah. Ini adalah jebakan kita agar putih menggerakkan gajahnya mengancam benteng. Jika benar gajah ke C5 mengancam benteng, kita gerakan menteri ke F6. Jika berhasil, gajah akan kali benteng. Dan kita gajah ke E3, sekak. Langkah terbaik hitam itu menutupnya dengan benteng. Tapi jika raja geser, kuda ke G3, sekak,
Tidak ada pilihan lain buat putih selain pion kali kuda. Lalu menteri ke H6, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu variasi yang ketiga. Di variasi ketiga ini, setelah kita ke C5, putih membalas dengan kuda ke C3. Lalu kita pion ke D6, putih pion ke D4 mengajak pertukaran pion. Kita pion E5, putih pion kali E5, berharap kita memakannya kembali dengan pion. Karena jika pion kali pion, putih dapat kali menteri, skak. Setelah raja kali menteri, putih dapat menguasai permainan, dan kita tidak dapat rokade. Jadi setelah putih kali pion E5, kita kuda ke C6, dan putih pion kali pion. Lalu kita gajah kali pion. Putih pion ke E5 berharap gajah kali pion agar dapat menguasai permainan. Ya, kita kuda kali pion. Di sini putih gajah ke E4. Kita menteri ke E7. Di sini itu gajah dapat sekak ke B5. Tapi jika kuda ke D5 mengancam menteri, kita tinggal gerakan kuda ke C3, skakmat. Pion tidak dapat kali kuda karena skak double dengan menteri. Begitu juga kuda tidak dapat kali menteri karena double sekak dengan kuda. Dan pada pergerakan gajah kali kuda juga kita dapat melakukan pergerakan seperti tadi. Kita gajah kali gajah. Lalu apa kesalahan putih yang dapat menyebabkan skakmat? Yaitu sebagai contohnya kuda ke D5. Seperti tadi mengancam menteri. Gajah kita ke C3. Skakmat, double skak. Pion tidak dapat kali gajah karena skak double dengan menteri. Begitu juga kuda tidak dapat kali menteri. Dan sekarang kita lihat variasi yang keempat. Pion E4, C5, kuda F3, pion E6, pion D4, pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6 mengancam pion, kuda C3 melindungi pion, kuda C6 mengajak pertukaran kuda, kuda B5, gajah B4, gajah ke F4, kuda kali pion menyerang kuda C3, kuda ke C7, skak benteng, raja geser ke F8, dan kuda kali benteng. Kita menteri ke F6 mengancam gajah. Gajah belum dapat melakukan sekak karena ada kuda. Pada posisi ini akan banyak yang kita bahas. Saat ini kan gajah sedang terancam dan kuda C3 juga sangat tertekan. Jika gajah mundur ke D2 akan terjadi skakmat di petak F2. Di sini kita menemukan langkah terbaik buat putih, yaitu menteri ke F3 mengancam kuda sekaligus melindungi gajah. Kita kuda kali kuda. Setelah kita kuda kali kuda, di sini ada langkah yang terbaik buat putih, yaitu gajah ke D2 dan gajah ke D6 skak. Jika pion kali kuda, akan terjadi skak benteng dengan gajah kali pion. Setelah raja geser, gajah kali benteng. Jika gajah ke D2, kuda kita ke D4 mengancam skakmat pada pion C2 sekaligus mengancam menteri.
Menteri tidak dapat kali menteri, karena kuda kali pion C2 skakmat. Berarti di sini menteri harus menghindari ancaman kuda ke D3 agar dapat melindungi pion C2 dari ancaman kuda. Kita menteri ke E5 skak. Jika gajah C yang menutup, kita kuda ke A4 skak dengan gajah. Jika ditutup dengan pion, kuda kali B2 mengancam menteri. Jika menteri kali kuda, gajah kali pion skak ster. Menteri kali gajah, menteri kali menteri skak. Jika tadi menteri menyelamatkan diri ke D2, kuda ke F3 skak ster. Pion kali kuda, gajah kali pion ster skak. Putih hanya bisa pasrah dan kali gajah. Dan seterusnya kita dapat menteri. Jika menteri ke B1, gajah kali pion skakmat. Lalu bagaimana jika tadi itu gajah ke D6? Jika gajah ke D6, skak, gajah kali gajah. Gajah ke D6 ini fungsinya dapat menghalangi pergerakan kuda untuk kabur. Jadi, kalau kondisi sudah begini, pasti kita akan mengakali kuda agar dapat menang perwira. Contohnya begini, setelah kita gajah kali gajah, putih memakan kuda kita. Tentu bukan dengan menteri, karena gajah dapat ke B4 dan menterinya akan hilang. Pastinya pion kali kuda, dan kita menteri kali menteri, pion kali menteri. Dan seterusnya silahkan dilanjutkan. Bisa dipastikan hitam yang akan memenangkan permainan, karena untung posisi dan akan untung perwira. Di sini saya merekomendasikan channel YouTube gadis ini. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi-posisi mematikan di awal permainan. Silahkan kalian subscribe channelnya agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Channelnya bisa kalian kunjungi di deskripsi video ini. Channelnya belum dapat dicari di pencarian dikarenakan subscribernya masih sedikit dan videonya belum banyak yang nonton. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.